Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua saudaraku. Horas, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Marsada Siregar Channel. Kali ini saya ingin mengajak semua saudaraku untuk sama-sama kita membahas tentang kerukunan beragama di Sipirok, yang sekarang adalah sebagai kota dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi sebelumnya saya minta semua saudaraku agar lebih dahulu subscribe channel kita ini, agar bisa berkembang dan selalu berupaya menyuguhkan informasi menarik. Tidak lupa juga saya berdoa semoga saudaraku semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Kerukunan yang menyejarah di Sipirok. Sipirok adalah kecamatan di tengah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sekarang diposisikan menjadi pusat pemerintahan kabupaten tersebut, sebagai ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi sejarah Sipirok berusia jauh lebih panjang dari pengakuan administratif tersebut. Wilayah ini pernah menjadi salah satu pusat perdagangan cengkeh dan rempah-rempah, pernah juga menjadi salah satu basis penyebaran agama Islam oleh kaum Paderi di Tapanuli. Namun juga merupakan wilayah awal perkembangan gereja Protestan di suku Batak, sebelum justru berkembang lebih luas di Tapanuli Utara. Orang mungkin mengenal beberapa nama seperti penulis masyhur Balai Pustaka, Merari Siregar, Tiga Pane, Armijen Pane dan Sanusi Pane, tokoh sastra dan pergerakan Indonesia, serta si bungsu Lafran Pane, tokoh pendiri HMI. Pada 2019 Balai Litbang Agama Jakarta kembali melaksanakan kegiatan penelitian tentang toleransi umat beragama di penjuru daerah Indonesia. Riset ini bermaksud mempelajari lebih jauh apa saja faktor penopang atau perekat kerukunan umat beragama. Salah satu daerah yang menjadi area penelitian adalah Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bahasan ini akan menguraikan temuan yang diperoleh peneliti tentang faktor utama apa saja yang membentuk kerukunan di Sipirok. Kemudian pembahasan lanjutan menyinggung bagaimana upaya pelestarian yang masyarakat lakukan dalam merawat tradisi damai tersebut. Harapannya laporan penelitian ini dapat memberi gambaran dan pertimbangan terkait strategi pemeliharaan kerukunan umat beragama di masa mendatang. Informan meliputi beberapa kategori. Pertama, unsur pemerintah yang mencakup Bupati Tapanuli Selatan, Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan beserta Kepala Seksi Bimas, Kua Kecamatan Sipirok, Lurah, dan jajaran sejenis. Kedua, dari tokoh agama antara lain Ketua FKUB Tapanuli Selatan, Eporus Gereja Kristen Protestan Angkola, GKPA, dan pengurusnya, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Pastur Gereja, hingga tokoh-tokoh MUI, Gereja Katolik, dan NU dan Muhammadiyah daerah Sipirok. Ketiga, informan lainnya dari tokoh masyarakat dan warga sipil. Juga dedengkot gerakan mahasiswa, Hariman Siregar, sebagai beberapa tokoh kelahiran Sipirok. Namun itu baru segelintir, ada sejumlah ulama, pendeta, akademisi, seniman, pejabat pemerintahan serta militer yang berasal dari wilayah kecil ini. Misalnya Yohanes Siregar, Markus Siregar, Bismar Siregar, Raja Inal Siregar, dan lain-lain. Akademisi Universitas Medan Area, UMA, Mudahuta Suhut, pernah menuliskan pengalaman masa kecilnya di salah satu desa di Sipirok, yaitu Desa Bunga Bondar. Di desa yang juga kampung halaman gubernur legendaris Sumatera Utara Raja Inal Siregar ini, kerukunan hidup antar umat beragama sudah lama terjalin dengan baik. Konon menurut warga, mereka berasal dari keturunan nenek moyang yang sama. Setelah agama Islam dan agama Kristen masuk ke desa ini, maka sesuai dengan kepercayaannya masing-masing di antara penduduk ada yang menganut agama Islam dan yang menganut agama Kristen. Rumah penduduk yang beragama Islam dengan rumah penduduk yang beragama Kristen tidak jarang bersebelahan dinding karena pertapakan rumah yang mereka tempati merupakan warisan dari leluhur yang sebelumnya merupakan satu kesatuan keluarga. Wujud kekompakan akan jelas terlihat terutama pada acara pelaksanaan pesta adat baik dalam acara perkawinan, meninggalnya anggota keluarga maupun dalam acara sosial budaya. Penduduk yang berasal dari berbagai komunitas marga dan pemeluk agama yang berbeda tersebut menyatu dalam kesatuan pesta sesuai dengan kedudukannya dalam acara pesta. Pada upacara penguburan, para pemuka agama Kristen tidak segan-segan untuk ikut dalam prosesi penggalian kubur, meskipun yang dikebumikan adalah rekan-rekan yang Muslim. Mereka pun turut memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan.
Sementara hal penanganan akomodasi makanan yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan pesta adat, baik untuk acara perkawinan maupun acara sosial kemasyarakatan, penanganannya diserahkan kepada penganut agama Islam walaupun yang memiliki hajatan adalah berasal dari yang beragama Kristen, mulai dari prosesi pemotongan hewan untuk acara pesta hingga cara memasak dan pembagiannya. Sinuan ni si boruenggan ujing na jogi manumat mamu sedongan muara sirega rakon dohot ujing na jogi ke tu salah gundi malo malo mahodongan lao mangikat janji Ansoraya dio si boruenggan ujing na jogi Sinuan ni si boruenggan ujing na jogi manuhat mamu sedongan muara sirega rakon dohot ujing na jogi itu salah gundi malo malo mahodongan lao mangikat janji Ansoraya dio si boruenggan ujing na jogi Kegadongan kita satu pikiro turun dari tulang marga siregari pakai bahan sisi dan ujing na jogi aso makusip kita naro kondisi Sikap yang demikian sudah berjalan secara turun-temurun, sehingga penganut agama Islam yakin tentang status halal makanan yang mereka makan. Pendeta AB Marpaung dari Gereja Kristen Protestan Angkola, GKPA, pernah berkomentar jenaka terkait kebiasaan tersebut. Sejak kecil, kalau saya makan ayam, cara potongnya secara Islam. Kalau potong bukan cara Islam, perut saya bermasalah, ujarnya dalam sebuah testimoni pertemuan kerukunan umat beragama. Kerukunan di Sipirok memang telah menyejarah sekian lama.
Masjid Raya Sipirok yang berseberangan dengan HKBP Sipirok, salah satu HKBP tertua yang telah berdiri sejak 156 tahun lalu, adalah monumen kerukunan yang menyejarah. Menjadi salah satu tapak unik dalam sejarah perjumpaan agama-agama di Indonesia. Teladan ini justru begitu baik, meski perlu terus dikembangkan dengan mempertahankan cirinya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kerukunan beragama di Sipirok, ibu kota dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah menyejarah sejak dahulu. Jika ada penyampaian saya yang kurang tepat pada tempatnya, saya terlebih dahulu memohon maaf dan izin. Jangan lupa subscribe, like dan komen serta share channel ini agar lebih berkembang dan bisa menyampaikan lebih banyak informasi yang menarik. Wassalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Horas Ma Tondi Madingin. Dalanan menuju musik dolok na timbo Orlando